Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rofida. Saya CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Banyuwangi. Untuk fasilitator saya yaitu Bapak Ahmad Muzamil dan pengajar praktek saya yaitu Ibu Soimatul Masbula. Untuk kegiatan hari ini, saya akan melakukan supervisi akademik. Di sini saya mengajak rekan sejawat saya yaitu Ibu Yulianing Tias atau biasa dipanggil Bu Tias. Beliau mengajar di SDN 2 Parangharjo, Mengapu, kelas 5. Monggo Bu Tias, kita akan memulai percakapan kita hari ini ya, pada tahap pra-observasi. Selamat pagi Bu Tias. Selamat pagi Bu Umi. Sudah semangat sekali hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Ya, alhamdulillah. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi ya, hari ini kita akan melakukan supervisi akademik Bu. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan tahap pra-observasi. Pada tahap pra-observasi ini saya memiliki tujuan yaitu Bu Tias bisa mempersiapkan diri untuk nantinya saat pelaksanaan supervisi Bu Tias bisa meningkatkan kemampuan Bu Tias untuk mengidentifikasi apa sih kompetensi yang telah dimiliki oleh Bu Tias seperti itu Bu. Nah, Bu Tias, hari ini saya akan berbincang-bincang kira-kira dari kegiatan yang kita lakukan hari ini apa yang Bu Tias harapkan? Ini kan pertama saya akan mengajar kelas 5 ya, tentunya harapannya yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian anak-anak itu nanti pada waktu kegiatan pembelajaran di situ semua saya berharap akan aktif semua dan hasil pembelajaran mereka pun akan memenuhi tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh mereka. Berarti Bu Tias akan melakukan kegiatan pembelajaran gitu ya. Kalau boleh tahu pembelajaran yang akan dilakukan nanti Bu Tias akan melakukan pembelajaran itu seperti apa? Pembelajaran yang akan kami lakukan adalah pembelajaran IPAS bab 1 topik 2 tentang melihat karena cahaya. Kemudian nanti saya akan belajar bersama dengan siswa saya mengenai materi bagian dan fungsi mata manusia dengan benar. Yang saya bicarakan tadi, hari ini kita akan melakukan supervisi akademik ya Bu. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan tahap pra-observasi. Pada tahap pra-observasi ini saya memiliki tujuan yaitu Bu Tias bisa mempersiapkan diri untuk nantinya pada saat pelaksanaan Bu Tias bisa lebih percaya diri, bisa meningkatkan kemampuan Bu Tias untuk mengidentifikasi apa sih kompetensi yang telah dimiliki oleh Bu Tias seperti itu Bu. Nah, Bu Tias, hari ini saya akan berbincang-bincang kira-kira dari kegiatan kita yang akan kita lakukan hari ini apa yang Bu Tias harapkan. Baik, ini nanti kan saya akan melakukan pembelajaran dengan kelas 5. Tentunya harapan yang ingin saya capai yaitu yang pertama di kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian siswanya aktif dan hasil pembelajaran mereka pun akan memenuhi tujuan pembelajaran yang akan mereka capai. Oh ya, berarti Bu Tias akan melakukan kegiatan pembelajaran ya. Kalau boleh tahu pembelajaran yang akan dilakukan nanti Bu Tias akan melakukan pembelajaran itu seperti apa? Boleh jelaskan? Pembelajaran yang akan kami lakukan nantinya kita pembelajaran IPAS bab 1 topik 2 tentang melihat karena cahaya. Nanti saya akan belajar dengan siswa saya mengenai materi bagian-bagian mata yang tampak dari luar serta menjelaskan fungsinya. Oh ya, berarti materinya tentang bagian mata ya beserta fungsinya yang tampak dari luar. Nah, dari kegiatan pembelajaran tersebut kalau saya boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Tias itu apa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini ada 2 bumi. Yang pertama, setelah mengamati video yang saya download dari YouTube, siswa mampu menyebutkan bagian serta fungsi mata manusia dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati secara langsung menggunakan media cermin, siswa mampu mengidentifikasi bagian serta fungsi mata dengan benar. Biasanya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran saya terlebih dahulu itu melakukan asesmen diagnostik
untuk mengetahui kesiapan belajar murid terlebih dahulu ya. Tentunya tujuannya itu adalah kegiatan belajaran saya bisa mengelompokkan anak-anak sesuai dengan kesiapan belajarnya. Iya. Kemudian kesiapan belajar ini saya kelompokkan sesuai dengan kemampuan anaknya. Terus kemudian nanti saya akan membedakan anak dengan 3 kemampuan siswa. Yang pertama yang bisa, kemudian sedang, dan perlu bimbingan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak, saya merancang RPP yang saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Untuk isinya saya sesuaikan dengan yang pernah kita diskusikan waktu itu ya. Kemudian saya nanti juga akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk pembelajaran yang akan saya lakukan, dan juga saya akan menerapkan budaya positif dan KSE-nya. Begitu Bu Mi. Oh ya, wah ternyata sudah lengkap ya Bu. Ada KSE, ada budaya positif, dan juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ya. Dari sini Bu, saya ingin mengetahui area pengembangan yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran itu apa Bu? Baik. Untuk area pengembangan yang akan saya kembangkan itu begini. Jadi pembelajaran yang dilakukan pada saat ini sudah berbeda dari pembelajaran yang dulu ya. Kemudian di mana pada zaman dulu itu lebih sering menggunakan metode ceramah yang berakibat pembelajaran menjadi monoton dan kelas pun menjadi tidak aktif Bu ya. Jadi untuk pembelajaran nantinya saya juga ingin meningkatkan kompetensi saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan saya lakukan tidak hanya menggunakan satu metode. Misalnya ceramah dan sumbernya hanya dari buku. Nah, misalkan buku paket, buku LKS seperti itu ya. Tapi kita sebagai guru harus bisa mengombinasikan berbagai metode atau strategi atau metode pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan kepada murid, dan juga kita bisa mencari referensi dari berbagai sumber di zaman digital ini ya Bu. Dan juga saya sebagai guru harus selalu mengetahui kesiapan belajar anak-anak yang akan saya bimbing, tidak hanya kesiapan diri saya saja, tetapi juga anak-anak agar kegiatan belajar nantinya bermakna untuk murid. Mungkin itu Bu. Luar biasa ya Bu. Jadi anak-anak bisa lebih aktif ya Bu ya. Tidak hanya mendengarkan, yang pasti mengakibatkan kelas tidak menyenangkan dan pasti membosankan ya. Kemudian dari segi persiapan yang telah dipersiapkan oleh Bu Tias ini untuk skala keberhasilan, kira-kira kegiatan pembelajaran yang dimiliki Bu Tias nanti ada di skala berapa? Untuk skala keberhasilan ya Bu, karena dari melihat pembelajaran sebelumnya sepertinya masih ada di skala 6. Oh ya, berarti masih perlu ditingkatkan ya Bu. Ya Bu, karena masih ada kekhawatiran yang membuat saya skalanya itu masih di skala 6. Ya, semoga nantinya kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu, karena masih ada kekhawatiran itu yang membuat saya masih kurang percaya diri. Oh ya, oke. Jadi dari skala 6 masih ada kekhawatiran ya Bu yang dialami oleh Bu Tias. Mungkin bisa berbagi Bu, kekhawatiran apa yang Bu Tias alami? Jadi kekhawatiran saya itu nanti pada saat pembelajaran kan ada diskusi dan ada juga yang membuat sebuah deskripsi singkat. Nah, saya memiliki kekhawatiran terkait dengan waktu ya Bu, pastinya itu karena ini diskusi kelompok dan membuat deskripsi tentang bagian-bagian mata. Saya itu sedikit khawatir waktunya tidak akan cukup atau molor gitu ya. Takutnya jam istirahat sudah berbunyi, ternyata anak-anak belum selesai mengerjakan tugasnya. Jadi mungkin karena terlalu asik ya Bu ya, jadi anak-anak sampai lupa waktu. Dari kekhawatiran Bu Tias mengenai waktu itu, kira-kira strategi yang Bu Tias gunakan untuk meminimalisir kekhawatiran itu supaya tidak terjadi itu bagaimana? Mungkin yang saya lakukan nanti sering mengecek setiap kelompok dalam pengerjaan tugasnya Bu. Ya. Kan di rencana pembelajaran itu sudah saya ada alokasi waktu. Jadi nanti pada saat pelaksanaan agar tidak memakan waktu yang cukup lama, saya akan sering mengingatkan tentang batas waktu pengerjaan dan mengecek setiap
kelompok agar tidak berdiskusi di luar konteks gitu ya Bu. Jadi anak-anak bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu. Nah, jadi nanti Bu Tias akan memperhatikan waktu untuk prosesnya begitu ya Bu, supaya bisa tepat waktu. Dari strategi tersebut kira-kira kapan akan Bu Tias lakukan? Tentunya ketika pembelajaran secepatnya Oh, ya. iya. Nanti ketika pembelajaran dilakukan, saya akan langsung mempraktekannya ya Bu, supaya anak-anak bisa disiplin waktu gitu. Jadi nanti akan langsung diterapkan begitu ya Bu. Dari persiapan ini, kemudian strategi untuk meminimalisir kekhawatiran itu, saya ingin mengetahui komitmen tentang rencana Bu Tias ini seperti apa. Untuk komitmennya sendiri seperti yang sudah saya utarakan tadi ya kan, saya lakukan secepatnya, yaitu nanti akan saya lakukan pada saat pembelajaran bersama anak-anak. Jadi supaya tetap komitmen dengan apa yang saya rencanakan tadi, saya pastinya butuh dukungan. Mungkin nanti saya akan bekerja sama dengan siswa saya di kelas terkait hal ini. Jadi nanti selain saya yang akan selalu melihat waktu anak-anak, juga mengingatkan ketika pembelajaran anak-anak, bisa mengingatkan misal Bu ini waktunya sudah selesai, seperti itu ya Bu Uni. Jadi kegiatan pembelajaran nanti bisa sesuai dengan jadwal begitu. Oh, ya. Jadi saling mengingatkan ya Bu antara guru dan murid. Terima kasih Bu Tias dari awal sampai detik ini yang kita lakukan tadi percakapan. Apakah Bu Tias berkenan menyampaikan kesimpulan dari percakapan kita hari ini? Sangat berkenan sekali. Mungkin kesimpulannya dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi, jadi nantinya pada saat saya melakukan pembelajaran, saya itu nantinya akan lebih baik ke depannya karena sudah membuat RPP sebelumnya, dan di dalamnya juga sudah menerapkan budaya positif, KSE, dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga memiliki strategi-strategi pembelajaran dengan melihat kebutuhan belajar anak dan juga kesiapan belajar anak ya Bu. Kemudian jadi tujuan pembelajarannya supaya bisa tercapai, jadi menyusun RPP seperti ini Bu, sehingga kegiatan pembelajaran saya akan lebih disiplin lagi dan juga meningkatkan kompetensi yang saya miliki dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan begitu Bu. Terima kasih Bu Tias. Semoga pembelajaran yang Bu Tias harapkan bisa berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi, sehingga anak-anak bisa lebih menikmati proses pembelajaran dengan hati yang lebih senang. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas segalanya yang sudah Bu Tias berikan. Kemudian sehingga kita bisa melakukan kegiatan percakapan pra observasi hari ini. Sama-sama ya Bu Uni. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, baik. Oke. Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Kelas 5 semuanya apa kabar? Baik.
Video kita kali ini kita akan belajar bab 1. Topik G, melihat karena cahaya. Kelas 5, muatan pelajaran IPAS. Kegiatan pembuka. Aga, Mia, Dara, Ian, dan Banu sedang bermain di halaman sekolah. Mata Aga ditutup kain dan dia harus mencari teman-temannya. Aga tidak bisa melihat karena gelap. Sebenarnya, bagian-bagian mata tersebut, yuk kita pelajari bersama. Bagian-bagian mata yang terlihat, perhatikan gambar berikut. Untuk bagian-bagian mata yang terlihat antara lain alis, untuk melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak. Setelah kalian melihat video dari YouTube tadi, apa yang kalian ketahui? Bagian-bagian mata yang terlihat, pinter. Apa saja bagian-bagian mata yang terlihat itu? Oke, bagus. Assalamualaikum Bu Tias. Waalaikumsalam Bu Umi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan tentunya tetap semangat. Wah, kalau boleh tahu kenapa Bu Tias hari ini sangat semangat sekali? Oke, karena kemarin itu saya sudah melakukan pembelajaran yang sebelumnya sudah kita diskusikan terkait pembelajaran diferensiasi. Anak-anak itu bisa mengikuti alur pembelajaran dengan aktif dan juga menyenangkan. Oh ya, Bu Tias, alhamdulillah ya. Jadi guru itu sekarang lebih semangat dengan hasil karena anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bu. Iya. Nah, sekarang kemarin sudah kita melakukan observasi. Nah, bagaimana perasaan Bu Tias setelah diobservasi Bu? Tentunya setelah diobservasi pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga anak-anak lebih aktif dan antusias dalam mengikuti semua alur pembelajaran dari awal sampai akhir. Oke, dari harapan yang Bu Tias inginkan seperti yang sudah Bu Tias harapkan, yang Bu Tias utarakan maksudnya pada saat percakapan observasi kemarin, apakah sudah sesuai dengan harapan Bu Tias? Alhamdulillah sudah sesuai harapan saya. Jadi yang saya harapkan pembelajaran yang saya lakukan itu baik dan tentunya berpihak pada murid. Jadi saat pembelajaran itu alhamdulillah sesuai dengan harapan saya dan anak-anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya susun sebelumnya. Ya, alhamdulillah, berarti anak-anak sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran dan yang Bu Tias harapkan juga sudah tercapai, begitu ya Bu? Betul. Kemudian kemarin Bu Tias ada sesuatu yang Bu Tias khawatirkan pada saat pembelajaran. Nah, apakah kekhawatiran Bu Tias itu terjadi atau tidak? Karena sebelumnya sudah kita diskusikan ya Bu, jadi saya sudah mengantisipasi terkait kekhawatiran yang saya supaya tidak terjadi. Jadi pada saat awal pembelajaran saya sudah berkomitmen melalui kesepakatan belajar bersama anak-anak sehingga anak-anak bisa mengerjakan tugas dan dengan tepat waktu dan tidak memotong waktu istirahat. Jadi alhamdulillah pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu sudah sesuai alokasi waktu yang sudah ditentukan. Alhamdulillah, hebat sekali. Anak-anak bisa disiplin waktu dan bisa mengatur waktu dengan baik, nggih. Dari hasil pembelajaran yang telah Bu Tias lakukan, kira-kira skala keberhasilannya pada saat Bu Tias melakukan pembelajaran kemarin itu ada di skala berapa, Bu? Yang awalnya saya ada di skala 6 ya. Terus kemudian setelah pembelajaran kemarin itu saya sudah berani di skala 8.
Alhamdulillah ya, berarti ada peningkatan ya Bu. Iya. Nah, skala 6 ke 8 mungkin Bu Tias ingin lebih memaksimalkan lagi supaya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Dari situ mungkin dibutuhkan strategi-strategi ya Bu untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Kira-kira strategi apa yang harus Ibu lakukan supaya hasilnya lebih dari yang sekarang? Agar hasilnya nanti lebih maksimal lagi dari kualitas pembelajaran yang saya lakukan, mungkin ada tambahan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi kemarin tuh saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif, sudah ada KSE-nya juga. Namun gini, saya itu masih terfokus di diferensiasi proses. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan lebih memaksimalkan di produk dan kontennya, karena siswa saya memiliki kebutuhan belajar yang tentunya berbeda-beda begitu. Oh ya, berarti hebat sekali ya Bu. Jadi untuk strategi kedepannya untuk memaksimalkan lagi Bu Tias akan menerapkan strategi dengan diferensiasi konten dan produknya ya Bu. Iya. Nah, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan murid seperti itu ya. Kemudian dari strategi tersebut kira-kira kapan akan Bu Tias realisasikan? Kalau untuk realisasi dari rencana saya yang mungkin secepatnya gitu. Jadi saya akan membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu dengan menambahkan konten-konten yang variatif sesuai kebutuhan anak-anak dan juga produk yang sesuai dengan minat anak. Mungkin 1 atau 2 hari ke depan akan saya realisasikan. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Iya. Untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian dari hal tersebut kira-kira Bu Tias membutuhkan dukungan dari pihak lain untuk mewujudkan hal tersebut? Tentunya saya butuh ya Bu dukungan tersebut. Kalau kemarin seperti temer saya bekerja sama dengan anak-anak, dan untuk merancang perencanaan ini saya membutuhkan diskusi dengan rekan sejawat ataupun saya bisa meminta masukan kepala sekolah pada saat supervisi yang dilakukan oleh beliau. Kemudian pada saat diskusi dengan rekan sejawat saya bisa melakukan evaluasi pembelajaran yang saya lakukan sehingga nantinya pembelajaran yang saya lakukan bisa bermakna serta bermanfaat bagi anak-anak, seperti itu. Semoga apa yang akan Bu Tias lakukan mendapatkan sepenuhnya dukungan dari rekan sejawat, dari kepala sekolah dan juga anak-anak sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Dan juga terima kasih Bu Tias, semoga harapan kedepannya untuk memaksimalkan kompetensi Bu Tias bisa berjalan dengan mudah. Dan terima kasih atas waktunya hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf, mungkin selama kita ngobrol ada perlakuan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan kembali terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Umi, saya juga berterima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.